dia jaya, dia berkuasa, dia hebat, dia kaya raya. Hari ini gulung tikar. Apa sebab? Pasti di balik kisah itu ada kecurangan, kedustaan dan kebohongan dalam episode ini. Hari ini tepatnya 31 Desember 2021, ujung tahun dari tahun Masehi, Jumat terakhir di tahun 2021 Masehi. Maka di awal khutbah ini khatib ingin himbau dan sampaikan kepada kita semua, jangan ada kaum muslim yang mengaku Islam ikut serta dalam merayakan tahun baru Masehi. Jangan sempat kita yang disingkirkan oleh Rasulullah. Siapa yang mengikuti menyerupai sebuah kaum, ikut pernak-pernik, ikut merayakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka mereka itu bahagia dari orang-orang seperti itu. Kalau kita ikut kepada mereka, berarti kita ikut dari golongan mereka. Maka tidak ada cerita membeli petasan, tidak ada cerita memasang petasan, tidak ada memakai pernak-pernik yang bukan diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada perayaan tahun baru Masehi. Maka Jumat ini kita sedikit membahas apa adanya kita lakukan. Kalau hari ini penghujung 2021, kita sambut Masehi 2022, esok letaknya 1 Januari, maka kita lahir secara Islam. Kita akan ikuti garis-garis yang disunahkan oleh Rasulullah. Pertama, yang kita isikan di ujung tahun kita ukur dan kita tetap di hari depan. Apa yang agaknya kita lakukan? Pertama, muhasabah. Hari ini kita muhasabah, saudaraku. Berapa tahun agaknya sampai Jumat ini usia yang sudah Allah berikan. Saya tidak cerita umur, karena usia berbeda dengan umur. Usia itu 30 tahun, bilangannya 40 tahun, 70 tahun, namanya usia. Itu disebut usia. Usia beda dengan umur. Ada orang yang usianya 50 tahun, umurnya mungkin baru 1 tahun, karena umur itu nilai ibadah di hadapan Allah. Maka ukur diri kita sampai Jumat hari ini, saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Muhasabah sampai ujung tahun Masehi ini. Bagaimana dengan amal ibadah kita? Bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan zakat, infak, wakaf, hibah dan sedekah kita? Bagaimana dengan puasa-puasa kita? Bagaimana dengan haji dan umrah kita? Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita? Atau sampai kadang Jumat kali hari ini kita sholat berjamaah sholat Jumat, tapi ternyata istri ditinggalkan di rumah, dia belum lagi menutup aurat. Anak-anak kita tinggalkan tanpa kita ajak ke bawah ke masjid untuk mengerjakan perintah Allah. Muhasabah, ukur nilai itu. Ini yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Hitung-hitung dirimu sebelum engkau nanti dihisab di hari akhir, kata Umar bin Khattab. Renungkan sampai Jumat hari ini, lebih banyak pahalaku atau lebih banyak dosaku, lebih banyak taatku atau lebih banyak murkaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bermuhasabah, baru lanjut yang kedua. Apa yang kedua itu? Muraqabah. Orang-orang yang berani menghisab dirinya, dia akan naik ke level yang kedua. Apa level yang kedua? Muraqabah. Merasa dirinya diawasi oleh Allah. Inilah kenapa di dunia ini banyak terjadi kemasalah, banyak pencurian, banyak pembunuhan, banyak kezaliman. Apa sebab? Manusia tidak merasa dirinya diawasi oleh Allah, maka terjadi angkara murka di atas muka bumi Allah. Maka pesan kedua untuk menapaki kehidupan selanjutnya, berjumpa di tahun selanjutnya, setiap kita selayaknya muraqabah, merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang merasa dirinya diawasi oleh Allah, lahir sifat ikhlas. Hari ini kita sebut ikhlas. Ada surah dalam Al-Quran Al-Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu tidak mau dipuji orang,
Ikhlas itu sendirian atau di tengah keramaian biasa saja. Orang ikhlas beramal dipuji atau dihina sama saja. Karena kalau orang ikhlas, dia tidak memandang tatapan orang dengan kemuliaan dan pujian. Dia hanya sibuk menata dirinya agar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang muraqabah itu dia akan beramal ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Lalu yang kedua, kalau sudah berhasil muraqabah lewat ikhlas, maka orang muraqabah merasa diri diawasi oleh Allah, lahir sifat jujur. Hari ini saudara jemaah Jumat, Muslim terbanyak 1,7 miliar Muslim. Tapi ingat saudara jemaah Jumat, yang sholat Jumat masjid sesak, yang zakat banyak, yang puasa banyak, yang sedekah banyak, yang infak banyak, yang wakaf banyak, yang haji ngantri puluhan tahun, tapi yang jujur untuk dirinya kita kehilangan jumlah orang-orang jujur saudara. Maka ini yang disindirkan oleh Rasulullah. Ini yang dilakukan langsung oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum diangkat jadi nabi, tapi beliau digelar Al-Amin. Dia terpercaya, dia jujur, ucapannya tidak pernah dikhianati, janji tidak pernah dikhianati. Rasulullah itu disebut Al-Amin. Dan coba perhatikan sekarang jemaah Jumat, kalau hari ini ada orang sukses, meningkat karirnya, mudah hidupnya, lancar bisnisnya, lancar dagangnya, coba perhatikan, pasti di balik kisah keberhasilannya itu ada kejujuran dalam hidup. Tapi sebaliknya coba perhatikan, kalau hari ini ada orang yang gulung tikar, ludes, rata ekonominya, 30 tahun yang lalu, dia jaya, dia berkuasa, dia hebat, dia kaya raya, hari ini gulung tikar. Apa sebab? Pasti di balik kisah itu ada kecurangan, kedustaan dan kebohongan dalam episode kehidupannya. Maka orang muraqabah dia akan jujur untuk diri. Hanya orang jujur yang dapat mengeluarkan air mata taubat. Hanya orang yang jujur melihat dirinya, yang mau bangun tengah malam melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah. Hanya orang jujur melihat dirinya saja yang mau bangun tengah malam mengerjakan tahajud. Hanya orang jujur melihat dirinya, kalau istighfar dia akan mengeluarkan air mata taubat. Hanya orang jujur melihat dirinya, dia tidak akan cepat menghakimi orang, karena dia sibuk melihat dirinya lewat kejujurannya sendiri. Maka renungan untuk kita jemaah Jumat, muraqabah. Sudahkah kita hari ini menjadi pribadi yang jujur untuk melihat diri kita? Hari ini kebanyakan manusia jujur melihat orang lain, menghakimi orang lain lewat lisan dan tangannya, tapi dia tidak jujur melihat diri. Hari ini kita dihargai orang bukan karena diri kita sendiri. Hari ini kita disegani orang bukan karena tahta dan kuasa kita. Kenapa hari ini orang masih disegani? Kita masih disegani saudara dan tetangga kita, karena Allah masih menutup rapat aib cacat kekurangan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama, muhasabah. Hitunglah diri, hitunglah amal, hitunglah keluarga. Sudahkah dalam taat terhadap perintah Allah? Lalu yang kedua, muraqabah. Sudahkah setiap kita merasa diri diawasi oleh Allah? Kenapa hari ini orang tidak sholat Jumat? Dia tidak merasa dirinya diawasi oleh Allah. Kenapa hari ini orang curang dalam takaran dan timbangannya? Dia sedang tidak merasa dirinya diawasi oleh Allah. Kenapa ada maaf? Kenapa ada korupsi? Karena dia tidak merasa dirinya diawasi oleh Allah. Karenanya berangkat yang ketiga, setelah muhasabah, muraqabah, baru lanjut ke level yang paling tinggi, mujahadah. Mujahadah, sungguh-sungguh ibadah demi meredam hawa nafsu. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan. Dia hanya mampu untuk kita kendalikan. Inilah kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran, letaknya di dalam surah Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasyamsi wadduhaha. 7 sumpah, 9 sumpah
dalam ayat itu hanya untuk menegaskan ayat yang ke-9 dan ke-10. Demi matahari, demi bulan, demi langit, demi bumi, demi waktu siang, demi waktu malam. 7 sumpah Allah dalam surah Asy-Syams. Coba baca, coba renungkan, coba maha pahami. Hanya untuk menjelaskan ayat yang ke-9 dan ke-10. Apa ayat yang ke-9 dan ke-10? Beruntung orang yang kalau setiap harinya dia berusaha membersihkan jiwanya, dan amat sangat merugi orang, kata Allah, orang yang setiap hari kehidupannya pagi, petang, siang, malam hanya membodohi jiwa. Maka di sini mujahadah kita butuhkan. Untuk apa mujahadah? Menenteramkan jiwa, saudaraku. Kenapa orang keluar dari masjid? Keluar dia dari masjid berseri-seri wajahnya, tenang jiwanya, tenang pikirannya. Apa sebab? Dia sedang mujahadah. Kenapa orang di tengah Ramadan padahal lapar, padahal haus, getir luar biasa, tapi orang di dalam Ramadan melaksanakan perintah puasa, tenang jiwanya, berseri wajahnya. Apa sebab? Mujahadah. Kenapa orang ke Baitullah dengan biaya yang tinggi, biaya yang mahal, jarak tempuh yang jauh, tapi pulang dari sana sampai ke tempatnya, sampai ke rumahnya, cerah wajahnya, tenang jiwanya. Apa sebab? Mujahadah. Hari ini banyak orang, banyak manusia yang mencari ketenangan, tapi yang dicari itu hanyalah ketenangan parsial. Maka Islam mengajarkan solusi mencari ketenangan itu adalah mujahadah, kendalikan hawa nafsu. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita petik. Pertama, kembali khotibah. Tidak ada muslim yang ikut serta dalam merayakan tahun baru Masehi. Jaga keluarga, jaga anak. Tidak ada yang menunggu sampai jam 12 lalu merayakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, tapaki tidak kehidupan ini. Kalau hari ini Jumat terakhir di tahun 2021, maka di sini tolak ukur kita merenung. Bagaimana dengan diriku? Hisab-hisablah. Bagaimana dengan keluargaku? Sudahkah selamat di hadapan Allah? Hari ini mungkin kita selamat dalam pandangan orang, selamat dalam pandangan keluarga dan tetangga, tapi ternyata kita tidak selamat di hadapan Allah. Apa sebab? Karena kita masih jauh dari Allah. Lalu yang kedua, muraqabah. Semenjak Jumat hari ini, tanamkan secara luar biasa menancap dalam hati. Kita ini senantiasa dalam pengawasan Allah. Kita di dalam masjid, mungkin malaikat-malaikat Allah lebih banyak dari jumlah kita hari ini. Apa sebab? Karena kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diawasi oleh Allah, dia akan hati-hati berbuat. Dia ikhlas, dia akan jujur. Kalau orang jujur untuk dirinya, sudah berhasil jujur untuk dirinya, maka dia akan berani jujur untuk orang lain. Kalau jujur untuk diri saja belum, mustahil dia akan jujur untuk orang lain. Dan yang ketiga, mujahadah. Sungguh-sungguhlah ibadah. Jangan sempat hawa nafsu, jangan sempat syaitan yang pandai menggoda, melalaikan kita dari perintah Allah, terutama perintah sholat. Karena ini yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Akan datang satu generasi, kata Allah, generasi yang buruk. Kenapa dia disebut generasi yang buruk? Mereka remeh-temeh terhadap panggilan sholat, akan bersahutan dengan suara yang keras, suara yang merdu, sampai ke telinga mereka, tapi tidak sampai ke jiwanya. Dia lihat orang berangkat ke masjid, tapi dia tidak menunaikan sholat. Dia tampak orang berangkat untuk mengerjakan perintah Allah, tapi katanya tidak terpanggil. Mereka generasi-generasi yang buruk, dan kelak mereka menjadi orang sesat. Makna sesat di sini, mereka akan dijatuhkan ke dalam jurang bernama sabar. Muraqabah, rasa diri diawasi oleh Allah. Mujahadah, dan teruslah beribadah demi menata hati. Barakallah.